Ada. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kelas D ya. Kelas D. Oke. Ke tabel ya. Nah ini. Oke, oh sebentar. Berarti absen dulu di e-kampus. Itu di e-kampus ketika absen itu tanggal sama itunya hari apa coba? Sesuai jadwal nggak? Coba dicoba akses e-kampusnya. Sekarang itu kelas D yang harusnya hari Kamis ya. Iya, Pak. Yang seharusnya hari Kamis. Oh, untuk pertemuan dua ya masih ya. Itu kelihatannya kehadirannya udah pada masuk ke sisa yang minggu kemarin. Berarti pertemuan dua yang jadwalnya hari Kamis. Saya sendiri tidak akan selesai. Pak, Hmm, izin masuk Pak. Ini ya. yang kemarin di hari Selasa itu absennya 2 ya Pak? Ini waktu minggu pertama itu sebenarnya gara-gara minggu pertama kita waktu itu absen. Nah, sehingga masuk ke yang pertemuan dua. Nah di kampus saya ini, Karena di yang hari Selasa itu tidak bisa diakses. Nah, kita ternyata ada di slot yang Kamis gitu. Pas pertemuan eh, satunya. Makanya ternyata di sini kalau dilihat ya sama saya, kok satu dua udah ada isinya semua gitu. Nah, itu berarti untuk minggu ketiga kan sebenarnya minggu depan ya, apa minggu sekarang? Sekarang itu minggu kedua, masih minggu kedua kan ya? iya Pak, minggu Nah, kedua. iya. Kalau di kelas ini yang Kamis udah dua. Bentar. Cek yang saya cek dulu yang hari Selasa ya. Jadi untuk yang Kamis jangan absen dulu. Saya mau lihat yang Selasa. Yang Selasa juga kayaknya udah dua nih. Nah, iya udah dua. Jadi hari ini jangan absen dulu. Oke, kita teori aja, absennya udah. Kemudian kita kembali ke itu materi.
terpental. Oke, kita ke teori. Saya jelaskan. Nah, ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dibuka materinya di pertemuan 2 materi kedua. Kita kemarin sudah mengetahui apa itu grammar, kemudian di dalam grammar itu ada sebuah rumus, itu G dalam kurung Vn, Vt, sat awal S, himpunan produksi. Nah, kemudian di dalam grammar ini ternyata ada himpunan produksi, di mana setiap himpunan produksi itu terdiri dari kumpulan-kumpulan aturan produksi. Satu aturan produksi itu secara formula itu adalah alfa tanda panah beta. Nah, kita kembali ke atas. Secara formula adalah ini alfa tanda panah beta. Ya. Alfa tanda panah beta itu, alfa itu menyatakan ruas sebelah kiri, beta itu menyatakan ruas sebelah kanan. Bisa saja alfa tanda panah beta ini, yang sering disebut alfa menghasilkan beta, alfa menurunkan beta ini, itu tersusun oleh baik itu huruf besar ataupun huruf kecil. Huruf besar itu yang sering disebut dengan variabel non-terminal atau variabel saja. Kemudian bisa saja tersusun oleh variabel terminal atau huruf kecil. Nah, susunan antara bentuk aturan produksi itu apakah secara format mungkin ya bahasa komputernya. Kalau bahasa secara umumnya itu si kalimat ini yang mana kalimat itu kalau disimbolkan adalah alfa tanda panah beta atau alfa menghasilkan beta, di mana alfa sama beta ini adalah deretan string-string gitu kan ya. Nah, di sana itu kalau secara pola itu kita bisa membacanya yang diatur menjadi 4 bentuk gitu. Nah, 4 bentuk yang tersebut adalah ini. Ini 4 bentuk itu. Yang secara pola. Kalau kita melihat bentuk yang katakanlah seperti apa sih bentuk tipe 0 yang paling bawah. Seperti apakah tipe 1, seperti apakah tipe 2, seperti apakah tipe 3. Tipe 3 namanya regular grammar, tipe 2 namanya konteks free grammar atau bebas konteks, bahasa bebas konteks. Kemudian tipe 1 namanya sensitive grammar, konteks sensitive grammar, itu bahasa sensitif. Kemudian tipe 0 itu namanya bahasa alami, natural language atau unrestricted grammar, itu oke. Nah, setiap bentuk itu aturannya kita bisa melihat. Katakanlah yang reguler, kita baca tabel sebelah kanan.
yang warna oranye ya. Kalau tengah kan merah atau kebalik ya. Nah, yang sebelah kanan ini kalau ciri-cirinya itu yang tadi alfa tanda panah beta, kalau dilihat secara bentuk, jika si alfanya adalah variabel non-terminal, kata-katanya di situ adalah sebuah simbol variabel non-terminal. Berarti sebuah huruf besar. Kalau dua buah huruf besar tidak mau. Apalagi 3. Di sana kata-katanya sebuah loh. Kemudian si ciri yang kedua untuk yang reguler ya tipe 3 ya. Itu betanya atau sebelah kanannya itu memiliki sebuah simbol variabel atau huruf besar. Yang bila ada terletak pada posisi paling kanan. Kalau namanya paling kanannya ada 2, tidak. Betanya huruf besarnya ada di tengah, tidak paling kanan, tidak. Terus kalau paling kanan itu sendirian, boleh. Gitu. Ya, kalau tidak ada, boleh. Karena kata-kata di sini maksimal. Berarti minimal tidak ada, boleh dong. Begitu ya. Untuk ciri-ciri dari reguler. Maksimal memiliki sebuah. Berarti tidak punya, itu boleh. Kalaupun ada, itu terletak paling kanan. Kalau terletak tengah atau terletak depan, tidak boleh. Itu ya. Kemudian untuk tipe kalimat secara grammar, tipe yang kedua yaitu free grammar, konteks free grammar, CFG. Di sini ciri-cirinya sudah agak longgar nih, nggak seperti yang tipe 3. Alfanya dibatasin, betanya juga dibatasin. Untuk yang free ini, cuman yang dibatasin adalah alfanya saja, betanya tidak dibatasin. Batasannya si alfa itu adalah berupa sebuah simbol variabel non-terminal. Dia tidak mengatakan si betanya itu seperti apa, tidak mengatakan. Bebas, si belakangnya bebas. Hanya dibatasi sebelah kiri. Kemudian tipe 1. Dia tidak mengatakan alfanya bentuknya seperti apa, betanya juga tidak mengatakan bentuknya seperti apa. Apakah huruf besar, variabel non-terminal, atau huruf kecil, variabel terminal, atau posisinya seperti apa, tidak mengatakan seperti itu. Tapi yang dikatakan adalah jumlahnya. Berarti ini sudah lebih longgar lagi dibanding dengan free grammar sama regular grammar. Tuh, karena mengedepankan hanya jumlah. Ya. Jumlahnya yang gimana sih? Di situ terlihat secara rumus matematis. Kalian juga bisa tahu jumlah ruas alfa itu harus lebih sedikit, atau kalaupun banyak maksimal sama dengan ruas si beta gitu ya. Di sini kata-katanya kurang atau sama dengan, berarti harus lebih sedikit atau maksimal sama. Oke. Kemudian yang bahasa alami, natural language atau unrecited grammar, ini tidak ada sama sekali, tidak ada batasan. Secara bentuk tidak dibahas, secara jumlah juga tidak dibahas, secara posisi juga tidak dibahas. Ya. Pengkategorian ini namanya hierarki Chomsky. Nah, pengkategorian bentuk bahasa secara grammar dalam otomata itu namanya hierarki Chomsky. Sampai sini ada yang bertanya nggak untuk tabel yang ini? Apakah ada yang bertanya? Lanjut?
Atau ada yang tanya? Tes 1, 2, 3. Lanjut, Pak. Pak, bisa dicontohin nggak Pak? Tadi kan ini Nah, teoritis ya. Kalau Oke, contohin. nanti di bawahnya ada sebenarnya. Tinggal saya ngerangin. Nah, ini. Kalau kita perhatikan, semakin ke arah nol, itu semakin bebas. Berarti secara kalimat bentuk grammar itu, apapun bisa saja kalau kita kategorikan sebagai bahasa bebas, natural language. Iya, boleh. Tapi ingat, di dalam ilmu komputer itu ada yang namanya optimasi. Tuh. Jadi jangan sampai analoginya begini. Mungkin Pak Garno pernah mengatakan kemarin, kalau Anda membuat database untuk sebuah form yang isinya nama, tanggal lahir, kemudian gender, kemudian alamat, nomor HP, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalian si form tersebut, kalian setting aja semua sesuai kemampuan database itu. Seperti bahasa umum, natural language kan. Support nggak kalau mamanya satu form itu di checklist semua 250 katakanlah. Panjang stringnya 250 aja semuanya. Karena yang disediakan oleh MySQL itu 250. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi itu tepat nggak? Tidak tepat. Nah, seperti sekarang ini. Kita punya kewajiban men-screening apakah bahasa secara grammar di automata ini layak mendapatkan unrecited grammar atau natural language. Gitu. Kalau tidak berarti ada yang lebih tepat mana? Gitu. Katakanlah tadi nama masa di setting 250. Itu jangan-jangan namanya hanya 5 kan, Garno 5. Setting 250 sisanya ngapain? 245-nya buat apa slotnya? Mubadir kan? Dan kosong gitu saja. Kalau mamanya bisa di split, sayang. Bisa dipakai untuk beban database yang lain. Gitu. Apalagi sekarang database sudah smart kan, bisa di split. Sehingga mempengaruhi kinerja prosesor. Kalau semakin sedikit yang ditanggung, maka dia tidak cepat panas dan lain sebagainya. Tapi kalau umpamanya di setting 5 ada orang yang namanya 10. Makanya rata-rata kalau nama itu nettingnya rata-rata 50. Kalau lebih panjang dari 50 disuruh mensikat atau meningkat. Tuh. Mungkin Muhammad M doang. Gitu, ya. Nah, kemudian ada juga alamat, kenapa nyetingnya rata-rata di database itu 100. Gitu. Oh, enggak 250. Seperti itu. Kemudian jenis kelamin, gender, laki-laki perempuan. Kok nyetingnya 2. Oh, enggak 250 aja, defaultnya MySQL. Nah, hal-hal seperti ini adalah untuk optimasi. Seperti sekarang kita berbicara dari bahasa grammar di automata. Jadi kalau di screen dulu apakah dia itu tepatnya yang mana. Secara batasan dilihat alfanya apakah huruf besar apa bukan. Terus jumlahnya 1 apa 2. Kemudian betanya huruf besar apa bukan. Jumlahnya 1 apa 2. Kemudian ada berapa yang gede, yang besar. Posisinya di mana. Dan seterusnya. Nah, ketika sudah tepat yang paling dominan, yaitu yang dipilih. Kita contoh ya. Ini contoh. Yang tadi ditanyakan contoh. Ini ceritanya sudah di judgment bahwa dia adalah unrecited grammar. Dari unrecited grammar ini berarti tadi bahasa bebas ya.
natural limit, bahasa alami. Kalau kita perhatikan, apakah yang ini itu, yang kiri adalah alfa, yang kanan adalah beta. Oke, alfa, tanda panah beta, alfa menghasilkan beta. Kalau kita perhatikan, apakah dari aturan produksi ini itu, secara grammar, layak nggak dia sebagai reguler grammar? Oke, kita screening. Reguler grammar itu tadi ciri-cirinya, alfanya itu adalah, kita kembali biar sama-sama lihat, sebuah simbol non terminal, sebuah doang ya. Dari sini aja khusus untuk alfa yang ini sudah tidak masuk. Ini alfanya sudah tidak sebuah simbol variabel terminal, tetapi ada variabel terminalnya B sama C. Tuh, otomatis secara reguler tidak layak. Kita longgarkan ke tipe kedua, yaitu ke free grammar, konteks free grammar. Dia hanya membatasi si alfanya doang, dan batasannya sama lagi, berupa sebuah simbol non-terminal. Oh, kita cek, dia berupa bukan sebuah simbol non-terminal, berupa dua buah simbol, yaitu simbol non-terminal sama simbol terminal. Tidak layak juga. Kemudian, apakah dia tipe 1? Yang mana tipe 1 itu sensitif, hanya berdasarkan banyaknya saja jumlahnya. Tapi jumlahnya sebelah kiri disuruhnya lebih sedikit loh daripada sebelah kanan. Kalaupun ada banyak, harus maksimal sama. Kita cek, sebelah kirinya malah lebih banyak. Itu ya, jumlahnya ada 3. Otomatis dari tipe 3, tipe 2, tipe 1 nggak ada yang memenuhi. Tentunya yang bebas-bebas ini. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya. Dalam penelusuran secara garis besar, kita ngelihatnya bentuk dulu, bukan penelusurannya. Di contoh kalau kita menguraikan sebuah himpunan produksi, gitu. Yang ini dari belakangnya. Yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, gitu. Ya. Dari yang ini. Nah, sampai S menurunkan CD, itu semuanya namanya himpunan produksi. Oke. Nah, dari himpunan produksi ini, kalau kita urai, mana sih yang sebagai start awalnya? S sama dengan S. Ya. S di depan menyatakan start awal, S di yang ini adalah isinya. Siapa sih start awalnya? S. Kita cek di sini, di himpunan produksi yang ini, start awalnya memang S. Kemudian kita cek, berarti yang ini sudah terjawab ya. Kemudian kita cek variabel yang huruf kecil. Ada siapa saja? Ini ada A kecil, A kecil, B kecil, A kecil, B kecil, gitu. Oh, enggak ada yang lain. Oh, adanya E, gitu. Ya. Nah, seharusnya di sini yang VT itu ada A, B, C, E, gitu. Ya. Kan ada E kecil kan ada itu. Ya enggak? Kemudian siapa saja sih yang huruf besar? Variabel non terminal. Ya, yang huruf besar pindahin aja. Ada S huruf besar, C huruf besar, D huruf besar, gitu. Kemudian B huruf besar, ada A huruf besar. Tuh. E ada nggak huruf besar? Nggak ada. Makanya huruf besarnya terdaftarnya yang ini. Nah, kalau kita perhatikan dari himpunan produksi yang ini,
secara keseluruhan apakah dia termasuknya apa, regulerkah atau unrelated-kah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada contoh konteks sensitif grammar. Kata-kata sensitif itu tadi adalah bahwa secara tabel, ya kita lihat secara tabel, dia hanya ada aturan secara jumlah. Oke. Panjang jumlah sebelah kiri harus kurang dari jumlah sebelah kanan. Ya, ataupun kalau ada, itu maksimal jumlahnya sama. Konteks sensitif. Nah, dari contoh aturan prodi konteks sensitif yang ini, oke, kita selusurin apakah dia benar konteks sensitif. Kita cocokin dulu ke reguler. Kata-kata reguler tadi yang pertama adalah alfanya hanya sebuah simbol non-terminal atau huruf besar. Dia ada huruf besar atau kecil. Terus yang ini juga dua buah variabel non-terminal. Tidak masuk kan? Kemudian ada tipe kedua. Itu yang free grammar, bukan sensitif kan. Yang free juga memberikan batasan bahwa alfanya itu sebuah simbol non-terminal, huruf besar. Ini dua pula. Ini jelas bukan. Sehingga tidak masuk dua-duanya itu. Itu. Kemudian ke tipe 1 yang kebetulan konteks sensitif. Dia cocok enggak sih? Alfanya tidak dibilangin besar apa kecilnya. Betanya juga tidak dibilangin besar apa kecilnya. Kemudian letak dari alfa atau betanya, variabel terminal non-terminalnya tidak dibilangin paling kanan atau paling kiri atau tengah, nggak dibilangin. Hanya dibilangin secara jumlah itu harus lebih sedikit atau maksimal sama. Otomatis yang ini masuk karena dia lebih sedikit. Yang ini masuk karena dia adalah jumlahnya sama. Itu. Walaupun kata-kata ini adalah kalaupun ada terletak pada paling kanan, ada di reguler grammar gitu. Tapi untuk alfanya tidak memenuhi reguler grammar. Ya. Sehingga secara tidak langsung bahwa dia adalah konteks sensitif. Kemudian berikutnya lagi. Yang ini contoh sama kayak tadi ketika penelusuran. Kebetulan Pak Garno menuliskan belakangnya itu ketika ada suatu himpunan produksi dan himpunan tersebut kalau dirubah menjadi variabel terminal atau string yang dapat dibangkitkan bahasa apa namanya istilahnya yang kalau kalian kebetulan baca ya, nanti ada kata-kata string yang dapat dibangkitkan dari himpunan produksi berikut adalah tuh. Nah, kalau kita lihat konsen dulu kepada bentuk sama jumlah sama posisi yang mana adalah sebagai hierarki Chomsky. Contoh yang ini seperti tadi diuraikan, yaitu adalah huruf besarnya mana, huruf kecilnya mana, gitu ya. Kemudian himpunan produksinya mana. Kemudian secara jumlah, apakah dia konteks sensitif apa bukan. Kemudian dia apakah konteks free bukan. Apakah dia itu adalah reguler bukan. Lanjut. Berikutnya yang free grammar secara bentuk ya. Kita melihat contoh yang ini. Apakah dia
benar-benar secara free grammar. Kalau kita ngomong secara natural language atau unresearch ya pasti masuk karena dia bebas-bebas saja. Tapi kita tepatnya yang mana? Kalau kita petakan secara reguler grammar, yang kata-katanya di sini dia itu free grammar loh. Apakah benar? Buktikan. Nah, kita cek dari reguler. Reguler itu kata-katanya adalah yang pertama alfanya hanya satu ya, yaitu variabel non terminal atau huruf besar. Betul? Betul. B doang, D doang. Kemudian syarat yang kedua dari reguler. Reguler itu syarat yang kedua si betanya, posisi huruf-huruf string yang ada di sebelah kanan ini, itu dia mengatakan kalau ada variabel non terminal itu hanya satu dan posisinya terletak paling kanan atau paling belakang. Ternyata dua-duanya tidak memenuhi. Sehingga gugurlah dia adalah sebuah reguler grammar. Kemudian dia tipe yang berikutnya, reguler grammar tipe 3. Tipe kita ke tipe 1 deh. Tipe 1 itu sensitif ya. Kita ulangi, tinta karena lupa. Di sini ya, tipe 1 sensitif. Oke. Yang mana hanya berdasarkan panjang. Kita cek kalau dia adalah si sensitif yang hanya berdasarkan panjang, tentu masuk. Karena apa? Jumlahnya alfa itu jauh lebih sedikit dari jumlah betanya. Dia tidak ngomong bentuknya huruf besar huruf kecil, posisinya tidak ngomong. Hanya berdasarkan jumlah saja. Tidak ngomong maksimal sama dengan, di sini tidak ada maksimal sama dengan, tapi jumlah yang kurang, yaitu alfa lebih sedikit dari beta. 1 dibanding 5 yang atas, yang bawah 1 dibanding 4. Tentunya masuk. Tapi kalau kita ini masuk, kita nggak curiga apakah dia free grammar. Coba, tadi kan sensitif ya. Kita ke free, coba yang kata-kata di sini judulnya free grammar. Free grammar itu ngomongnya kata-katanya hanya alfanya saja yang sebuah variabel non terminal. Si betanya itu tidak dikatakan jumlahnya, tidak dikatakan posisinya, tidak dikatakan bentuknya, tidak. Ternyata masuk. Berarti tinggian mana sih antara free grammar sama sensitive grammar? Ternyata yang ke arah lebih ketat itu ke arah yang ke atas, jadi ke arah optimal bahasa tadi ya, ke arah ke atas. Dari 0 itu, tipe 0 itu sangat longgar, tipe 1 udah mulai longgar, tipe 2 ya, tipe 1 mulai ketat, tipe 2 mulai lebih ketat lagi, tipe 3 itu ketat lagi. Itu. Jadi tepatnya antara mana nih? Tipe 3 tidak masuk, tipe 1 masuk, tipe 2 masuk, tinggal pilih tipe 1 apa tipe 2. Nah, karena ngomong optimal itu ada di posisi yang mana, kita pilih 2. Lebih bagusnya mana, lebih ketatan mana nih antara tipe 1 sama tipe 2? Lebih ketatan tipe 2, maka dia akan lebih optimal di tipe 2, lebih pas gitu. Tidak lebih dan tidak kurang. Tuh. Kalau maunya kita pilih tipe 1, artinya dia sangat berlebihan. Tuh, apalagi tipe 0 sudah sangat berlebihan karena longgar sekali. Tuh ya. Contohnya, kemudian ada contoh lagi.
Yang di sini sama seperti tadi, penelusuran sebuah string bila dibangkitkan dari himpunan produksi yang ini. Yang mana himpunan produksi yang ini itu secara bentuk ataupun jumlah dia adalah konteks free grammar. Kemudian kita ke reguler. Nah, secara contoh ada 4. Kita tahu kalau di batasan atau ciri-ciri reguler itu alfanya hanya sebuah simbol variabel non-terminal atau besar. Semuanya masuk. Sekarang kita ngomong betanya. Betanya itu maksimal jika ada sebuah variabel non-terminal atau besar. Itu posisinya letaknya paling kanan. Kan ngomongnya jika ada dan maksimal. Berarti bisa tidak maksimal, bisa nggak? Bisa. Seperti contohnya, untuk yang pertama itu betanya tidak maksimal, tidak ada kata-kata maksimal untuk variabel non-terminal. Yang kedua juga sama. Tapi yang ketiga sama yang keempat itu ada, yaitu si H yang ini adalah variabel non-terminal. Dan si D yang ini adalah variabel non-terminal. Kata-kata posisi letak paling kanan itu biasa saja sendirian. Si D ini adalah variabel non-terminal sendirian. Dari 4 contoh ini, apakah ada yang bertanya? Ayo, ada yang bertanya nggak? Masih jelas kan ya? Karena pelan-pelan banget nih. Jelas, Pak. Hey. Tapi saya salvokin sama ini, Pak. Sama contoh soalnya yang definisi itu input sering apakah Oh, nanti deh. Kalau ini itu bisa melahirkan ini, nanti dibahas ada di pembahasannya ekspresi reguler, Mas. Oke. Ini cuman saya menampilkan sebuah contoh. Oke. Nah, kemudian kita ke sini. Tadi tabel itu ada 4. Ini lebih jelas lagi, Mas. Sebenarnya ini penjabaran dari tabel yang itu. 2, 3, 4. Itu kan sama. Nah, tipe 0. Tata bahasa tipe 0. Berarti di sana unrestricted grammar kan ya, di tabel kan ya. Atau natural language kan. Nah, ciri-cirinya tadi kata-katanya adalah bahwa dia itu tidak memiliki batasan, baik itu alfa ataupun beta. Makanya kita kalau baca dari kalimat logika yang ini, okay, alfanya atau betanya, itu kan koma kan berarti kan ada juga alfa, ada juga beta. Itu anggotanya bisa huruf kecil atau huruf besar. Oke, paham nggak? Dan di sana ada tanda bintang yang artinya bisa dioperasikan dua-duanya. Tuh, tanda bintang di sini secara otomatis namanya adalah transitive closure. Nah, nanti ketika pengoperasian transitive closure ada di ekspresi reguler. Oke. Nah, bisa dioperasikan, bisa juga variabel huruf kecilnya di depan, variabel ini di belakang, ataupun sebaliknya. Atau variabel ini bisa saja terdiri dari banyak, ini 1, atau ini 2, ini 1, atau ini berapa, ini 1, ataupun sebaliknya. Tuh, itu hasil dari pengoperasian ini. Gitu ya. Kemudian sudah untuk jumlahnya alfa itu lebih besar dari 0.
untuk jumlahnya alfa itu lebih banyak dari beta. Itu kan? Ya enggak? Bisa saja kan? Kalau namanya alfanya itu adalah angka 0, boleh enggak? Kan dia kata-katanya lebih besar dari 0. Tidak sama dengan 0. Tuh. Jadi 0 katakanlah di teori sebelumnya 0 itu adalah epsilon. Cari di sini aja nggak apa di materi yang pertama ya. Oh, di materi pertama. Nah ini panjang string sama dengan 0 atau secara jumlah adalah epsilon. Tuh kan. Ya, panjang string sama dengan 0 atau secara jumlah epsilon sama dengan 0. Itu ya. Berarti tidak bisa bentuknya itu seperti ini. Tidak bisa bentuknya seperti ini. Katakanlah karena membuat E itu epsilon ya, sepakati ya. Biar cepet nih. Ini Pak Garno menulis E ini, menulis epsilon ini kan pakainya simbol ya. Pak Garno mau menulisnya pakai huruf ya. Kalian maklumin, oke? Nah, si E yang ini adalah epsilon. Kemudian ini itu tidak boleh. Karena si alfanya itu adalah 0. Itu. Paham kan di sini? Apalagi katakanlah ada gini. Berarti si alfanya itu ini adalah 0. Itu tidak boleh. Dia adalah epsilon. Yang mana tadi secara aturan bahwa secara aturan bahwa alfa secara jumlah harus lebih besar dari 0. Gitu. Dengan contoh yang barusan di unit tersebut tidak diperkenankan kalau dia adalah sebuah unrestricted grammar atau sebuah aturan produksi yang mana tergolong kategori UG atau natural language atau unrestricted grammar. Di sini paham ya? Halo. Paham. Oke, sip. Sekarang yang kedua. Konteks sensitif. Kita baca dari sini kalimat logikanya. Si alfanya atau betanya itu anggotanya bisa huruf kecil, bisa huruf besar dengan pengoperasian seperti tadi sama. Tuh. Namun dia ada batasan. Itu. Nih. Alfa lebih besar dari 0. Alfa kurang maksimal dengan beta. Kita kombinasikan ini. Sensitif ini itu apakah
jumlahnya itu kurang atau sama dengan PK. Tuh ya. Nah, kemudian tipe yang free. Apa jangan-jangan teori kebalik nih? Coba kalian amati, takutnya kebalik. Yang free itu si alfanya memiliki anggota variabel non terminal. Jangan-jangan kebalik nih, Pak Galuh curiga. Yang ini itu punyanya sensitif, terus yang ini punya yang free. Ada yang seperti ya, silakan Mas. Bapak, mohon maaf izin masuk. Oh, ada mata kuliah lain. Habis, Pak. Oh ya udah, sip. Berarti, Mohon maaf ya, Pak. Oke, sama-sama. Berarti kita berhenti di sini. Oke, kita berhenti nyampe ke sini ya. Oke, batasan klasifikasi tipograman. Tadi sudah dijelaskan dari tabel sampai contoh-contoh. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.